Selamat datang kembali pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2. Di sini kita akan melanjutkan dari materi sebelumnya. Nah, materi kita akan membahas tentang pelunasan kewajiban jangka panjang dengan menggunakan kas sebelum jatuh tempo. Nah, di sini diberikan contoh pelunasan kewajiban jangka panjang menggunakan kas sebelum jatuh tempo. Nah, contohnya tanggal 1 Januari 2012, PT Triple D menerbitkan obligasi dengan nilai nominal 500 juta. Nah, kemudian suku bunga 8% semi-annually. Dan periode jatuh tempo 4 tahun. Nah, semi-annually ini artinya dalam setahun itu ada 2 kali pembayaran. Kemudian suku bunga pasar atau yield adalah 10%. Nah, pertama yang kita lakukan adalah menghitung harga jual obligasi. Nah, untuk memperoleh harga jual obligasi ini, kita harus hitung terlebih dahulu nilai nominalnya, kemudian pembayaran kupon. Nah, adapun rumus menghitung nilai nominal, nah ini 500 juta. 500 juta ini dihitung dari nilai obligasi diterbitkan. Nah, kemudian 1 dibagi 1 ditambah 0,05 atau 10% dibagi 2. 10%-nya itu suku bunga pasar dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena kita mau menghitung per 1 periode. Kan tadi dalam 1 tahun ada 2 kali pembayaran atau 2 periode. Sehingga dibagi 2. Nah, ini untuk bunga suku bunga pasar. Kemudian ini N ya, 8 ini pangkat N. Nah, kenapa 8? Dia jatuh tempo 4 tahun, tetapi kan pembayarannya ada 2 kali, sehingga 4 dikali 2, 8. Nah, yang kita selesaikan dulu itu dalam penghitungannya, kita hitung dulu ini. Nah, dapat hasilnya berapa? Kemudian kita kalikan 500 juta. Sehingga diperoleh hasilnya 338.419.681. Nah, kita masuk ke pembayaran kupon. 20 juta ini diperoleh dari suku bunga atau kupon pada saat penerbitan obligasi, nah 8% dikali 500 juta. Hasilnya itu 40 juta. 40 juta itu dalam 1 tahun, tapi kan dalam 1 tahun itu ada 2 kali pembayaran periodenya, sehingga 40 juta dibagi 2, dapatlah 20 juta. Nah, kemudian untuk rumusnya, kita kalikan 1 dikurang 1 tambah 0,5 pangkat negatif 8, kemudian dibagi 0,05. Sama seperti yang tadi, 0,05 ini diperoleh dari 10% dibagi 2. Kemudian 8 ini juga diperoleh dari 4 tahun dikali 2. Nah, ini kita hitung juga terlebih dahulu yang sisi sebelah kanannya. Nah, ini pangkatnya harus kita positifkan. Nah, Ibu akan memberikan perhitungan lebih sana. Nah, ini Ibu sudah hitung. Nah, jadi cara kita mengubah negatif menjadi positif itu, nah kita jadikan, kan pertama itu kita jumlahkan 1 tambah 0,5 itu 1,05. Nah, kita jadikan dia sebagai penyebut. Pembilangnya itu 1. Sehingga pangkat 8, negatif 8-nya berubah jadi pangkat 8. Seperti itu. Nah, kemudian kita hitung 1,05 pangkat
8, itu hasilnya 1,477 sekian-sekian. Nah, sehingga 1 bagi 1,477 sekian itu hasilnya 0,676 sekian-sekian. Nah, jangan lupa, di rumusnya ini kan 1 dikurang, sehingga kita kurangkan 1 dikurang 0,676 sekian-sekian, kemudian dibagi 0,05. Nah, hasilnya itu 0,323 sekian-sekian dibagi 0,05, kemudian kalikan 20 juta. Nah, sehingga diperoleh 20 juta dikali 6,4 sekian-sekian. Nah, hasilnya sama seperti yang ada di PPT kita. Nah, hasilnya itu 129.264.265.000. Nah, kita jumlahkanlah nilai nominal ini dengan pembayaran kupon sehingga kita peroleh harga jual obligasi. Nah, kemudian kita lihat bagaimana tabel perhitungan bunga. Nah, untuk bunga dibayar ini, dia bunganya tetap atau flat 20 juta. Kemudian untuk beban bunga ini diperoleh dari 10%, 10% yang suku bunga pasar berlaku ini, kita bagi 2 sehingga hasilnya 5%. Nah, 5% dikali, kita hitung 5% dikali nilai tercatat obligasi periode sebelumnya. Nah, berarti 5% dikali 469.683.936.000. Nah, hasilnya itu 23.384.000. Nah, ini hasilnya. Nah, jadi ini rumusnya itu 5%. 5%-nya itu tadi karena suku bunga pasar yang berlaku itu kan 10%. Tapi kan dia pembayarannya per tahunnya itu ada 2 kali, sehingga 10 dibagi 2, hasilnya 5%. Nah, 5% ini kita kalikan dengan nilai tercatat obligasi periode sebelumnya. Atau ibu singkat di sini menjadi nilai tercatat, ibu singkat saja, obligasi periode sebelumnya. Oke. Nah, kemudian untuk diskon diamortisasi ini diperoleh dari beban bunga dikurang bunga dibayar. Nah, kalau dia untuk premium atau ketika dia premium kebalikannya ya, bunga dibayar dikurang beban bunga. Nah, kemudian 470 juta nilai tercatat obligasi untuk periode pembayaran tanggal 1 Juli itu diperoleh dari nilai tercatat obligasi periode sebelumnya ditambah dengan diskon diamortisasi. Nah, sehingga hasilnya 470 juta sekian-sekian. Nah, kalau dia premium, kebalikannya ya, kalau dia premium, nilai tercatat obligasinya dikurang premium diamortisasi. Nah, kemudian nanti total akhirnya itu 500 juta, sesuai dengan nilai awal penerbitan 500 juta. Nah, kemudian ini kenapa ada warna kuning-kuning? Ada 482 juta ini. Nah, ini nanti untuk jawaban contoh selanjutnya. Baik, kita masuk. Di sini diberikan contoh lagi. Nah, 2 tahun setelah tanggal penerbitan. 2 tahun setelah tanggal penerbitan. Nah, dia ini kan diterbitkan di 1 Januari 2012. Nah, 1 Januari 2012 berarti 2 tahun berikutnya itu berarti di 1 Januari 2014. Nah, PT Triple D menarik flow obligasi pada tingkat 1,01 dan membatalkannya. Nah, tadi kan sudah disampaikan ya,
bahwa minggu lalu sudah disampaikan bahwa dalam pelunasan kewajiban jangka panjang menggunakan kas sebelum jatuh tempo itu ada namanya harga reakuisisi. Nah, kita buka slide sebelumnya ya. Nah, ini harga reakuisisi. Nah, jika harga reakuisisi lebih besar dari nilai buku bersih, nah muncul kerugian. Tapi kalau nilai atau harga reakuisisi lebih kecil dari nilai buku bersih, muncul untung. Nah, kita masuk ke perhitungan. Harga reakuisisi itu diperoleh dari harga saham diterbitkan 500 juta dikali pada tingkat berapa dia menarik seluruh obligasinya. Nah, kita kalikan 500 juta kali 1,01 itu 505 juta. Nah, nilai buku obligasi untuk 1 Januari 2014 kita lihat dari tabel. Nah, ini dia ya. Yang dikasih tanda kuning ini 1 Januari 2014, nilai tercetak obligasinya sebesar 482 juta sekian-sekian. Nah, itu artinya harga reakuisisi lebih besar dari nilai buku, sehingga menimbulkan kerugian. Nah, di sini PT Triple D mencatat penarikan pembekalan obligasinya sebagai berikut. Utang obligasi sebesar 482 juta sekian-sekian. Kemudian kerugian pelunasan obligasi 22.729.000 sekian-sekian. Kemudian kas yang dikeluarkan sebesar 505 juta. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pelunasan kewajiban jangka panjang, di mana pelunasannya itu dilakukan dengan menukarkan aset atau dengan sekuritas. Nah, jadi pembayaran kewajiban jangka panjang ini, kalau misalkan perusahaan tidak punya uang, dia bisa melakukan pelunasan dengan membayarkannya dengan aset yang dia punya. Nah, aset bisa berupa aset tetap seperti bangunan, atau bisa juga seperti sekuritas gitu. Nah, di sini kreditor harus mencatat aset non-kas atau bunga ekuitas yang diterima pada nilai wajar. Nah, kemudian debitur mengakui keuntungan sebesar kelebihan nilai buku terutang pada nilai wajar aset atau ekuitas yang ditransfer. Nah, kita masuk ke contohnya. Bank AAA meminjamkan uang senilai 500 miliar kepada PT Triple F, yang kemudian oleh PT Triple F digunakan untuk membangun apartemen. Karena rendahnya minat atas kepemilikan apartemen, PT Triple F tidak dapat melunasi kewajiban obligasinya. Nah, Bank Triple A setuju untuk menerima bangunan apartemen PT Triple F dengan nilai wajar 400 miliar untuk pelunasan seluruh kewajiban PT Triple F. Nah, jadi PT Triple F ini dia nggak sanggup bayar, sehingga dia membayarnya itu dengan bangunan apartemennya. Nah, dan di sini bank itu memberikan nilai wajar apartemennya itu sebesar 400 miliar. Nah, nilai buku apartemen menurut catatan PT Triple F sebesar 550 miliar. Nah, PT Triple F mencatat transaksi pelunasan sebagai berikut. Nah, wesel bayar ke Bank Triple A sebesar 500 miliar. Kemudian kerugian pelepasan apartemen sebesar 150 miliar. Nah, 150 miliar ini diperoleh dari nilai wajar selisih antara selisih antara nilai wajar yang dinilai oleh bank dengan nilai buku yang dicatat oleh PT Triple F. Nah, kemudian apartemen di sisi kredit berkurang, aset tetapnya sebesar 550 miliar,
Kemudian keuntungan pelunasan utang 100 miliar. Nah, 100 miliar ini diperoleh dari selisih nilai wajar dengan jumlah pinjaman PTEF, PT Triple F awalnya. Jadi 500 dikurang 400. Itulah. Oke, baik. Kita masuk ke selanjutnya. Nah, selain yang dua tadi, yang setelah dilanjutkan dari materi sebelumnya, nah ada juga pelunasan kewajiban jangka panjang dengan melakukan persyaratan modifikasi. Nah, di sini kreditur dapat menawarkan satu atau kombinasi dari kombinasi berikut. Nah, contoh persyaratan modifikasi itu yang pertama pengurangan suku bunga nominal, kemudian perpanjangan jatuh tempo, pembayaran nilai nominal utang, kemudian pengurangan nilai nominal utang, dan yang terakhir pengurangan atau penangguhan accrued interest. Nah, kita masuk ke contohnya. Di sini diberikan contoh, pada tanggal 31 Desember 2012, Bank Triple G melakukan kesepakatan modifikasi dengan PT Triple H yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Nah, Bank Triple G ini melakukan restrukturisasi pinjaman dengan nilai par 200 juta. Nah, inilah peraturan-peraturan modifikasi yang ditawarkan oleh PT Bank Triple G karena yang ditawarkan oleh Bank Triple G karena PT Triple H mengalami kesulitan keuangan. Nah, mengurangi nilai nominal obligasi menjadi 180 juta dari yang awalnya 200 juta. Kemudian memperpanjang tanggal jatuh tempo dari 31 Desember 2012 ke 31 Desember 2014. Kemudian mengurangi suku bunga dari 12% ke 8%, mengingat kesulitan finansial PT Triple H. Nah, suku bunga pinjaman pasar PT Triple H adalah sebesar 14%. Nah, kita lakukan perhitungan. Nah, ini perhitungannya juga mirip seperti yang kita sudah lakukan dalam perhitungan harga jual obligasi yang sebelum-sebelumnya. Di sini juga dijelaskan bahwa IFRS atau International Financial Record System mengharuskan modifikasi untuk diperhitungkan sebagai pelunasan WC lama dan penerbitan WC baru yang diukur pada nilai wajar. Nah, inilah perhitungan arus kas yang direstrukturisasi. Nah, nilai nominalnya itu 180 juta itu untuk nilai WSL yang baru. Kan awalnya dia 200 juta, kemudian berubah jadi 180 juta. Dikali sama seperti yang tadi, 1 dibagi 1 tambah 0,14. 0,14 ini suku bunga pinjaman besar. Pinjaman pasar PT Triple H, 14%. Nah, kemudian ini N, kenapa 2 tahun? Karena kan dari 2012 ke 2014. Nah, kita selesaikan dulu yang ini, kemudian baru kita kalikan 180 juta. Diperolehlah angka ini. Nah, kemudian untuk pembayaran kupon juga seperti itu. Kita selesaikan dulu yang ini. Cara penyelesaiannya tadi juga sudah yang Ibu jelaskan ya, yang untuk dia itu perhitungannya tadi dengan menggunakan kas. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan seperti apa kalau ketika dia menggunakan kas, bagaimana perhitungan pembayaran kuponnya. Sama, nanti ini yang pangkat negatif 2 ini kita positifkan. Caranya sama seperti yang tadi saya perlihatkan di Word. Nah, sehingga nanti hasilnya diperoleh 23 juta sekian-sekian. Nah, ini dijumlahkanlah nilai nominal dengan pembayaran kupon, sehingga diperoleh harga jual obligasi. Nah,
PT Triple H mencatat jurnal atas restrukturisasi utang sebagai berikut. Nah, wesel bayar lamanya itu kan 200 juta. Nah, kemudian wesel bayar baru ini diperoleh dari angka yang ini untuk wesel bayar baru. Nah, ini 162 juta. Kemudian setelah itu selisih antara 200 juta dengan 162 juta sekian-sekian itu. Nah, itu dianggap keuntungan pelunasan wesel. Nah, selisihnya itu 37 juta 783.000 sekian-sekian. Nah, kemudian bagaimana dengan tabel perhitungan bunga dibayar, beban bunga, dan amortisasi? Nah, kalau ini dia mengalami amortisasi ya. Nah, ini 14.400 ini. Nah, 14.400 ini dia diperoleh dari yang sebentar ya kita kalikan. Ya, yang 14.400.000 ini kan dia ini diperoleh dari ini ya, dari suku bunga yang 12% ke 8%. Jadi 8% kita kalikan 180 juta sehingga diperoleh bunga tetapnya itu 14.400. Nah, ini bunga dibayarnya tetap 14.400. Nah, kemudian untuk beban bunga itu diperoleh dari 14% dikali, jadi 14%, ini beban bunga ini diperoleh dari 14%. Nah, 14%-nya ini suku bunga pinjaman pasar. 14% dikali nilai tercatat wesel periode sebelumnya. Sama ya, jadi ini untuk beban bunga di tanggal 31 Desember 2013 itu 14% dikali nilai tercatat wesel periode sebelumnya. Sehingga diperolehlah 22.710.249. Nah, kemudian dia ini amortisasi. Nah, amortisasi ini selisihnya ini 8.310.249.000. Nah, kemudian ini nilai tercatat weselnya kita tambahkan 162.216.066 ditambah 8.310. Jadi nilai tercatat wesel untuk periode sekarang itu diperoleh dari nilai tercatat wesel periode sebelumnya ditambahkan amortisasi. Nah, ini amortisasi ya, bukan diskon ataupun premium. Begitu selanjutnya. Nah, kemudian kita masuk ke opsi nilai wajar. Nah, di sini dijelaskan perusahaan dapat memilih mencatat pada nilai wajar pada akun untuk sebagian besar aset dan liabilitas keuangan termasuk obligasi dan wesel bayar. Nah, kemudian IABS atau biasa dikenal dengan International Accounting Standard. International Accounting IASB ya, IABS lagi. International Standard Accounting Board ya, B-nya itu board kalau tidak salah. Nah, itu kalau di bahasa Indonesia kan Badan Standar Akuntansi Internasional. Dia menyatakan bahwa pengukuran instrumen keuangan pada nilai wajar memberikan informasi yang lebih relevan daripada biaya amortisasi.
Jika perusahaan mencatat pada nilai wajar, maka laba rugi yang belum direalisasi dilaporkan sebagai bagian dari laba bersih. Nah, ini contoh yang diberikan. PT IJK menerbitkan obligasi dengan nilai nominal 500 juta dan kuponnya 6% pada tanggal 1 Mei 2012. Kemudian PT IJK menggunakan opsi nilai wajar di dalam